Jadi kalaulah Habib Rizik Syihab pulang, ini negara nggak akan bubar. Coba lihat Bapak Ibu, Allahu Akbar, dari mulai Cengkareng bandara sampai Petamburan, nggak habis tuh orang berbaris menyambutnya. Jadi yang ada di hati rakyat siapa ini? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib. Baik Bapak Ibu, Nabi Adam ketika bertobat kepada Allah, ini cerdas Nabi Adam. Ya Allah, qad syahidta li annani qad akhtatu lak. Ya Allah, Engkau telah menyaksikan aku telah melanggar larangan. Aku telah memetik buah pohon kayu itu sementara aku pernah melarangnya kepadaku, telah melarangnya dariku. Tapi karena cintaku kepada Hawa dan karena cintaku pada surga ini, aku melanggar laranganmu sehingga aku terbujuk rayu oleh si iblis laknatullah itu. Apakah perbuatanku ini murni perbuatanku sebagai makhluk yang lemah? Atau jangan-jangan engkau telah menetapkannya, aku harus memetiknya? Nah, ini cerdasnya Nabi Adam. Karena dari semua apa yang ada di surga ini, cuma ini yang kau larang. Dan ketika aku mau makannya, aku tidak merasakan ada racun di dalamnya, ya Allah. Pasti ada sesuatu sehingga aku melarang, aku memetiknya. Ini cerdasnya Nabi Adam. Maka apa jawaban dari Allah Azza wa Jalla? Bal inni qad katabtuhu laka qabla khalaqtuka. Bahkan aku telah menetapkan Adam, engkau harus memetik buah pohon kayu tadi sebelum aku menciptakan engkau. Oh, berarti engkau telah menetapkan aku harus memetiknya, ya Allah. Maka apa kemudian kata Nabi Adam? Fabima katabta alayya. Maka karena engkau telah menetapkan aku harus memetiknya, memetik buah pohon kayu itu. Dan wabikirami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatub alayya taubati, maka terimalah taubatku. Allah bertanya pada Nabi Adam, min aina arafta Muhammadan, dari mana kau tahu Muhammad? Allah belum memberitahu tentang Rasulullah pada Nabi Adam, tapi Nabi Adam sudah tahu duluan. Ya Rasul, ya Rabb, min nurih, bukan kau telah ciptakan cahayanya lebih dulu, bahkan kau ciptakan cahayanya lebih dulu ketimbang langit dan bumi, atau pula aku. Nah, berarti siapa yang pertama kali diciptakan Bapak Ibu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya Allah kepada Rasulullah, Allah rahmati alam semesta ini, dan beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sekarang dipersempit menjadi ruang lingkup negara. Apa itu bukan fitnah? Yang bernama negara ada batas teritorialnya. Saya tanya kepada orang yang mengatakan Rasulullah ada pemimpin negara, mana negara Rasulullah? Mekah dan Madinah. Allahu Akbar. Berarti di luar Mekah dan Madinah Rasulullah bukan Nabi dan Rasul. Bapak Ibu, ketika Rasulullah berada dimanapun di alam semesta ini, beliau adalah rahmatan lil alamin. Ini namanya fitnah. Pemikiran semacam ini datang pertama kali bukan dari umat Islam, tapi ini pemikiran datang dari seorang Yahudi bernama Montgomery Watt, seorang misionaris dari Barat. Begini dahsyat infiltrasi Barat masuk ke dalam tubuh umat Islam. Maka yang diambil dari kita oleh orang-orang Barat dari umat Islam ini bukan darah umat Islam saja yang mereka rampas, bukan harta kekayaan alam kita yang mereka rampas, bukan keringat saja yang mereka peras dari kita, tapi akidah umat Islam juga diperas habis sehingga mereka salah mempersepsikan Nabi yang mereka cintai. Bapak Ibu rahmat Allah. Jadi siapa sebetulnya Rasulullah SAW ini? Bapak Ibu, ini saya sampaikan satu kisah. Suatu hari, ini kita bedakan pemimpin, persepsi kepemimpinan di dalam Islam. Pemimpin di dalam Islam bukan penguasa. Sekali lagi, pemimpin di dalam Islam bukan penguasa. Karena yang berkuasa itu Allah. Maka jika ada yang mengatakan pemimpin kita penguasa, itu salah. Baik. Saya tanya nih sama Bapak Ibu sekalian, tapi mohon maaf, ini hanya mencoba untuk mempersepsikan yang benar. Hari ini yang paling berkuasa di dunia ini siapa, Bapak Ibu? Iya, siapa Pak? Amerika ya? Amerika.
Atau yang paling berkuasa di negara kita siapa? Presiden kan? Presiden yang berkuasa di negara kita. Nah, sekarang saya tanya nih, jujur ya. Mau jujur kan? Oh, ya Allah, saksikan ya Allah. Mereka siap berkata jujur ya Allah. Yang berkuasa di negara ini presiden. Saya tanya sekarang, beranikah Bapak Ibu berkorban nyawa untuk Bapak Presiden? Belum jelas nih jawabannya. Sebentar. Berani Bapak Ibu berkorban nyawa untuk Bapak Presiden? Ya. Berkorban harta? Ya. Kok gitu sama Presiden? Sekarang saya tanya, beranikah Bapak Ibu berkorban nyawa membela Rasulullah? Amin. Allahu Akbar. Jadi siapa yang paling berkuasa? Rasulullah. Betapapun secara fisik beliau tidak ada, kita sanggup berkorban nyawa dan harta demi membela beliau. Padahal beliau sudah tidak ada bersama kita. Jadi kekuasaan tidak mesti diukur ada tidaknya mereka di sisi kita. Inilah yang arti kepemimpinan di dalam Islam. Pemimpin di dalam Islam bukan penguasa. Penguasa itu Allah Azza wa Jalla. Baik, saya berikan contoh. Suatu hari Rasulullah, kalau tidak salah di dalam satu nas, Raja Najasyi ini berbicara pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kuntu malikan fi Najasyi, fi biladi. Wahai Rasulullah, aku ini raja di negaraku, di Najasyi, aku ini raja. Aku punya rakyat di mana rakyatku tunduk patuh pada kata-kataku. Semua kata-kataku ini sakral di mata mereka. Tapi sekarang aku sudah masuk Islam ya Rasulullah. Anda adalah Nabi dan Rasulku dan aku wajib taat kepada Anda. Maka sekarang kami ikhlas untuk dipimpin oleh Anda. Sekarang Anda adalah raja kami. Ini mahkotanya saya serahkan. Mahkota itu diserahkan pada Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah? La, lastu bimulkin. Aku bukan raja. Raja itu kerajaan. Kalau negara, aku bukan presiden. Lastu bimulkin, lakinnani Abdullah, Nabiullah wa Rasulullah. Aku ini bukan raja, aku Nabi Allah dan Rasulnya. Aku Nabi Allah dan Rasulnya. Kamulah raja mereka. Anta maliku, anta maliku. Amuhum bil Islam. Kamulah raja mereka, tapi pimpinlah mereka dengan Islam. Aida Rasulullah sudah menjelaskan, beliau bukan raja, beliau bukan kepala negara. Fitnah kalau mengatakan demikian. Nanti saya saksikan, akan saya tuntut di hadapan Rasulullah nanti orang yang berkata begitu. Mudah-mudahan Rasulullah menjadi saksi buat saya. Saya akan somasi dia di hadapan Allah nanti. Dia menghinakan Rasulullah. Dan ini semua bukti bahwa ketika Islam berdiri tegak, ketika kepemimpinan di dalam Islam berdiri tegak, maka tidak akan ada yang terancam, apakah itu kerajaan, apakah itu negara, ataupun nasionalisme. Maka fitnah yang mengatakan apabila khilafah tegak, negara akan bubar. Fitnah. Ini buktinya. Bahkan ketika Rasulullah SAW memimpin dunia, ketika khilafah memimpin dunia, mereka menaungi negara-negara dan kerajaan yang ada. Bahkan entitas Yahudi dan Nasrani, mereka terlindungi dari fitnah ketika Islam memimpin. Yakin tidak Bapak Ibu? Yang jawab sedikit, berarti yang konsentrasi sedikit. Yang lainnya kemana nih Bapak Ibu? Halo? Nah, saya tes ya. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sebagian, berarti peminatnya hanya sebagian. Bapak Ibu mau masuk surga? Masih ada berarti ya. Lanjut Bapak Ibu. Apakah ceramah saya ini ekstrim? Ya, oke. Kalau gitu berani saya lanjut. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai Pak? Jadi tidak benar ketika kepemimpinan Islam itu tegak, negara akan bubar. Jadi kalaulah Habib Rizik Syihab pulang, ini negara nggak akan bubar. Cuman negara bisa menyaksikan siapa sebetulnya rakyat yang
Jadi salah tahu. Diedit gak nih Pak? Diedit ya. Jadi sekarang dunia bisa melihat siapa sebetulnya yang ada di hati rakyat. Saya atau Habib Rizik Syihab? Jadi bandingkannya dengan saya, karena saya nggak akan nuntut. Coba lihat Bapak Ibu, Allahu Akbar, dari mulai Cengkareng bandara sampai Petamburan, nggak habis tuh orang berbaris menyambutnya. Jadi yang ada di hati rakyat siapa ini? Saya apa Habib Rizik Syihab? Bukan Habib Rizik. Ya nggak apa-apa, saya nggak akan kesinggung Pak. Kan yang nanya saya nggak bilang presiden kan? Nah inilah kepemimpinan di zaman. Jadi sehebat apapun tipu daya itu ada, Allah tidak akan pernah lengah Bapak Ibu. Nah ini keyakinan yang harus kita tanamkan. Betapapun kezaliman merajalela, Allah tidak pernah lengah. Allah sedang menguji tauhid rububiyah kita. Allah bukan patung. Allah tidak diam saja. Ya, Allah sedang menyatakan itu di dalam Quran surat Ibrahim tuh. Nah, saya lupa lagi surat Ibrahim ayat berapa? Bunyinya begini. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ, dan jangan kamu sekali-kali mengira Allah lengah, Allah buta, Allah tuli menyaksikan apa yang terjadi di muka bumi akibat perbuatan zalim, apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi. Allah tidak lengah. Allah menyaksikan apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi ini. Dan ketika mereka merajalela bukan berarti Allah membiarkannya, tidak. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah sedang menangguhkan mereka pada satu hari di mana mata mereka terbelalak. Betapa tipu daya mereka hancur, tidak ada artinya sama sekali. Ini Bapak Ibu. Jadi saya sedang menunggu seperti apa kuasa Allah yang akan diturunkan. Karena saya yakin Allah yang saya sembah hari ini adalah Allah yang memadamkan, yang mendinginkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Betul? Karena saya yakin Allah yang saya sembah, yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menurunkan kuasanya melalui tongkat Nabi Musa, belah tuh lautan dan tenggelam Fir'aun dengan kezaliman dan kesombongannya. Allah yang hari ini saya sembah adalah Allah yang telah mempermalukan Namrud di hadapan rakyatnya. Betapa sombong dia mengaku Tuhan, namun dia kalah mati oleh seekor nyamuk. Maka saya yakin ketika Allah yang saya sembah hari ini masih ada dan tetap akan ada, maka mukjizat itu tidak akan pernah terhenti selama hak dan batil itu tetap berperang. Betul? Dan saya yakin ketika hak dan batil berperang, maka yang menang adalah hak, betapapun kita tidak menyaksikannya. Allahu Akbar. Ya salli wa sallim